Para asatid yang hadir yang sama-sama kita muliakan, para tetuha, para sesepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kita akan lanjutkan keistiqomahan pelajaran kita, yaitu kitab Al-Waswaya karangan Al-Imam Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Sumaid rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim wa anwarihim wa asrarihim wa nafahatihim fid darain amin. Sampai halaman 179 menyambung kajian tentang wasiat beliau yang ke-46, yaitu tentang anjuran melakukan ibadah haji dan umrah. Baris yang kedua ya, daripada halaman 179 bagi yang memegang kitab. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wa bil isnadil ladzi yattasilu ila al musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim wa anwarihim wa asrarihim wa nafahatihim fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man hajja hadzal baita falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yaumi waladathu ummuhu, rawahu al-Bukhari. Telah bersabda junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujar beliau, barang siapa yang pergi haji ke Baitullah, kemudian dia tidak berkata keji dan juga tidak melakukan kefasikan, ya, kefasikan dosa maksudnya baik dosa besar ataupun dosa kecil, maka dia kembali ya, ke kampung halamannya sebagaimana pada hari ia dilahirkan oleh ibunya. Nah, jadi siapa yang berangkat haji dengan memenuhi seluruh aturan-aturannya, termasuk adab-adabnya, pokoknya baguslah hajinya itu. Di situ dia tidak berkata keji, dia tidak melakukan dosa. Nah, maka apabila dia pulang ke kampung halamannya, dia di saat itu bersih ya daripada dosa-dosa, sebagaimana tadi digambarkan sebagaimana hari sewaktu ia dilahirkan oleh ibunya. Nah. Wa idza manallahu 'alaikum bil wusuli ila tilkal mawatin syarifati wal mawaqifil munifati fashkurullaha wa aktsiru minat tawafi bil baitil atiq fa inna ta'ifa bihi khaidun fir rahmati wa qad jaa fil hadithi syarif yunzilullahu ta'ala ala hadzal baiti fi kulli yaumin ishrina wa mi'ata rahmatin situna minha lit ta'ifina wa arba'una lil musallina wa ishruna lin nadhirina. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan karunia-Nya kepada kalian, berupa kalian itu bisa sampai ke tempat-tempat yang mulia, yang luhur, ya, maka bersyukurlah kepada Allah Ta'ala. Nah, artinya kalau kita nih diizinkan oleh Allah Ta'ala bisa mengerjakan ibadah haji dan umrah, mendatangi tempat-tempat yang mulia yang ada di sana, maka kata beliau bersyukur kepada Allah Ta'ala, karena tak semua orang mendapat kesempatan yang sedemikian itu. Walaupun ibaratnya hartanya banyak, ya, badannya sehat, belum tentu diizinkan bisa sampai ke sana. Jadi kalau kita bisa sampai ke sana, bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dan perbanyaklah oleh kalian daripada melakukan tawaf di Baitil Atiq. Baitil Atiq nama Ka'bah ya. Al-Atiq itu maknanya kuno. Ya. Al-Baitil Atiq berarti rumah kuno. Nah, apa maksud rumah kuno?
Karena Baitullah itu adalah rumah pertama yang ada di muka bumi ini, ya, yang didirikan oleh datuk kita Nabi Adam alaihi salam sebenarnya. Jadi disebut rumah kuno. Fa inna ta'ifa bihi khaidun fi rahmah. Sesungguhnya orang yang tawaf di Baitullah tadi, Baitul Atiq tadi, maka ia masuk ke dalam rahmat Allah. Dan benar-benar telah datang keterangan di dalam hadis yang mulia bahwasanya junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata beliau, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan di atas Baitullah itu setiap hari 120 rahmat. Nah, jadi Allah kucurkan rahmat di Baitullah itu setiap hari. Fi kulli yaumin 120 rahmat. Isyrina wa mi'ata rahmatin. 120 rahmat ini dibagi menjadi 3. Ya. 60-nya diberikan kepada orang-orang yang tawaf. Nah, jadi orang yang tawaf di Baitullah itu dia dapat 60 rahmat dari 120 itu, separohnya. Kemudian wa arba'una lil musallina, 40-nya Allah berikan kepada orang-orang yang sholat. Nah, siapa orang yang sholat di sekitar Baitullah itu, dia dapat percikan 40 rahmat. 60 tambah 40, 100. Tinggal tersisa 20. Wa isyruna lin nadhirina, dan 20 sisanya itu diberikan kepada orang-orang yang memandang kepada Baitullah. Jadi memandangnya saja itu mendapatkan 20 rahmat. Nah, makanya kadang-kadang untuk bisa mengenang kepada Baitullah, kita biasanya itu punya poster ya yang ada di rumah. Cuman yang bagus itu memang beikungan Ka'bahnya itu yang dijadikan fokus poster itu, atau Masjidil Haram secara keseluruhan dengan titik fokusnya Ka'bah. Sekarang ini saya terus terang secara pribadi kurang suka poster yang baru ini dengan menampilkan tower Zam-Zam itu. Itu Ka'bahnya malah ke bawah, yang seakan-akan titik fokusnya itu tower Zam-Zamnya itu. Jadi macam itu hak bangunan yang istimewa, padahal tower Zam-Zam itu ya tower aja, ya. Yang intinya bukan itu, tapi Ka'bahnya itu. Coba cek nanti di mana-mana tower Zam-Zam itu kalau ada poster ada Ka'bah, Ka'bahnya malah ke bawah. Jadi macam kayak Ka'bah itu macam cuman sekadar penyempurna poster tuh, yang dijadikan titik fokusnya tower Zam-Zam itu. Padahal yang mahal itu harganya yang apa? Ibaratnya itu yang menjadi kiblat kita ya Ka'bahnya itu, ya Ka'bahnya itu. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam man tafa, tower Zam-Zam tahu lah. Ada yang bingung ya. Tower Zam-Zam itu yang jam besar tuh, termasuk bangunan tinggi dunia itu. Walaupun bukan tertinggi, kalau sekarang ini yang tertinggi masih Burj Khalifah ada. Tapi dengar-dengar ada juga yang mau dibangun lagi di Jeddah tuh, apa namanya? Kingdom Tower. Katanya itu nanti yang akan tertinggi pula, ya. Yang ketinggiannya lebih daripada 1 kilo. Nah, bayangkan, ya. Ya kita bayangkan aja lah dulu jadilah. Ada Pak RT? Iya. Nggak usah dipikir duitnya berapa, mini ke kepala mikir. Nah. Burj Khalifah untuk sekarang nih, seingat saya untuk Kingdom Tower pula yang paling tinggi, masya Allah. Jadi orang beradu berarti ketinggian bangunan gitu ya. Kita dindingi bangunan belakang aja Pak ya masih. Apalagi nak bikin tower. Apa topik? Masya Allah ya. Jadi
Kingdom apa namanya, Tower Zam-Zam itu kan jauh kanal sampai 5 kilo pun bisa terlihat, bahkan mungkin lebih Pak Taufik ya. Nah, yang di atas itu macam kayak apa, bulan terbalik tuh. Nah, bulan ke atas mirip tanduk setan ada juga, ya. Hah? Ya kan? Ada yang bilang tuh seperti itu. Nah, makanya nanti coba cek ya di poster-poster Ka'bah itu nanti ada yang menjadikan titik fokusnya itu di Tower Zam-Zam tadi. Ka'bahnya itu malah ke bawah. Jadi kayak cuman pelengkap aja. Padahal kan intinya adalah Ka'bahnya itu. Itu maksud saya tadi. Sama kayak yang poster-poster makomnya Rasulullah. Nah, banyak tuh di Facebook tuh yang Pak Insyaallah bihaulillah wa quwwatih kayaknya bukan makom Rasulullah lah gitu. Soalnya kalau makam Rasulullah itu mesti dalamnya tuh ada 3 yang berteret Rasulullah, belakangnya sedikit ke bawah sahabat Abu Bakar As-Siddiq, belakang sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sedikit ke bawah itu makamnya Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Nah, jadi kalau kita kok ditampilkan di Facebook makamnya Rasulullah, diputari makom tuh tapi tidak ada makom lain, nah pasti insya Allah bukan. Artinya bukan makamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kalau mungkin makamnya ulama mungkinlah, walaupun nggak disebutkan namanya siapa, karena di dalam itu ada 3. Dan sampai sekarang tidak ada suah terdengar ada pemindahan makam sahabat Abu Bakar As-Siddiq maupun juga makam sahabat Umar Ibnul Khattab. Justru yang nampak kayak benar itu poster tuh macam kayak poster bahari yang bukan poster hidup gitu, yang gambar nyata tapi macam kayak semi-semi lukisan. Tapi dalamnya ada 3 makam. Nah, itu yang bujur malah. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, kata beliau, man tafa bil baiti khamsina usbu'an kharaja minadz dzunubi kayaumi waladathu ummuh, rawahu al-Baihaqi. Barang siapa yang tawaf di Baitullah itu selama 50 minggu. Oh, berarti lawas ada di Mekahnya 50 minggu. Khamsina usbu'an. Setahun itu 52 minggu. Berarti setahun kurang 2 minggu. Nah, kita diberi Allah kelebihan bisa ada di sana. Nah, tawaf selama itu, maka dia akan keluar dari dosa-dosanya sebagaimana hari ketika ia dilahirkan oleh ibunya. Banyak sebenarnya keutamaannya ya. Bagi kita-kita nih yang ya mohon maaf lahir batin, yang termasuk ekonomi kita lemah, tidak mampu ke Baitullah, bisa nggak kita dapatkan pahala haji sempurna? Bisa. Macam mana? Pergi hajinya orang yang tidak mampu tuh adalah mendirikan sholat Jumat dengan sebaik-baiknya. Ya, datangi masjid di hari Jumat dengan beradab, bila perlu berdahulu. Ya, jangan sudah orang nak komat baru datang. Ya, sudah datang paling pendudi balik berdahulu pula. Imam baru salam sekali, hilang sudah dia. Ya, berkeramat ya kawan. Kalau makmum sebelah kan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tengoklah Pak RT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali nengok sini, udah ada lagi sudah orang. Aneh. Jangan macam itu ya, jangan dipamerkan keramat. Umpama ya. Wa aktsiru min a'malil birri fil harami. Juga ujar Al-Imam Al-Habib Zain melanjutkan wasiatnya, kata beliau, perbanyaklah melakukan amal-amal kebaikan di tanah haram tuh. Nah, ketika kita memang diberi Allah kesempatan datang ke sana, banyak-banyak melakukan amal kebaikan. 100.000 ya perbandingannya itu dibanding dengan kita melakukannya di Indonesia. Sebagaimana dosa pun begitu juga. Fa innal hasanati fihi bimi'ati alfi hasanatin. Karena sesungguhnya satu kebaikan yang kita kerjakan di tanah haram itu mendapatkan kalipat ganda 100.000 kebaikan. Wa kadzalika al-ma'siyata fihi ya'dhumu iqabuha.
sebagaimana juga maksiat yang dilakukan di tanah haram itu, maka siksaannya akan menjadi besar juga. Qala ba'du salafi ma min mawdi'in yu'akhadhu al-insanu fihi bil hammi 'alal ma'siyati siwa Makkah. Telah berkata sebahagian ulama salaf, kata beliau, tidak ada satu tempat pun di muka bumi ini di mana seseorang akan dihukum dengan bentuk kesusahan atas maksiat yang dia lakukan selain daripada kota Mekah. Jadi seakan-akan tuh dimanapun kita bermaksiat itu berdosa. Tapi khusus untuk kota Mekah tuh ada keistimewaannya. Jadi siapa yang melakukan maksiat di situ dia langsung dihukum bilhammi dengan kesusahan. Ya. Jadi seakan-akan tuh maksiatnya tuh langsung ditampakkan balasannya gitu maksudnya. Kalau itu dilakukan di kota Mekah. Makanya jangan beraneh-aneh di Mekah tuh. Ya. Kalau nak pergi haji, dah niatkan lillahi ta'ala aja haji. Kadang bisa pula sambil jualan rokok di sana. Aneh-aneh aja. Ya, sambil berbisnis-bisnis. Dah, pokoknya lillahi ta'ala. Ada pula nak nyuntan apa kayak kata yang memang dilarang-larang tuh, macam bawa balik baju zam-zam. Ya udah kalau memang dia tidak boleh, tidak usah gitu ya. Nah, cukup yang di rumah jangan pula nuntut-nuntut juga. Dapat bahagian doa jadilah. Ya. Nah, dapat bahagian doa jadilah, kita dah bersyukur kepada Allah Ta'ala melalui wasilah orang yang berangkat haji. Ya. Nah, jadi jangan sampai kita berlebihan hal-hal yang dilakukan di sana itu. Wastadallu lidzalika biqaulihi ta'ala, para ulama tadi berdalil dengan yang sedemikian itu dengan firman Allah Ta'ala. Artinya bahwa Makkah itu punya kekhususan kalau kita maksiat itu langsung akan mendapatkan hukuman itu. Ulama berdalil dengan firman Allah yang berada di dalam surah Al-Hajj ayat 25. Ya. Bunyinya disebutkan wa may yurid fihi bi ilhadim bi dzulmin nudhiqhu min adzabin alim. Kalau diterjemahkan bermasalah pula anunya. Siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya, artinya berkeinginan melakukan kezaliman atau maksiat lah di dalamnya, di Mekah tuh maksudnya, niscaya akan kami rasakan kepadanya siksa yang pedih. Nah, dari ayat inilah ulama tadi berdalil sedemikian itu. Makanya berhati-hati. Saya kapan ya? Kalau tidak salah ya, bulan Mi'raj tahun lalu. Jadi waktu itu saya ceramah di wilayah Tembilahan, balik ke Tungkal, naik speedboat. Duduk paling belakang. Nah, kan orang yang paham naik speedboat pasti duduknya paling belakang. Kalau orang bodoh pasti milih paling depan. Ya, beda sama mobil. Ya betul ya? Nah, paham lah tuh yang sering naik speedboat. Jadi jangan disamakan mobil. Kalau mobil paling nyaman duduk di depan. Tapi kalau nak merasakan parut hancur, silahkan aja. Duduklah di depan pokoknya. Nah, duduk paling belakang. Jadi waktu itu saya duduk sama seorang bapak-bapak yang kalau secara penampilan saya tidak nyangka kalau beliau itu ustadz. Ya, karena tidak berkopiah, berjaket, baju kaos kalau tidak salah juga. Nah, jadi sambil berkisah lah, dari mana Ustadz, gitu. Karena mungkin kalau saya memang tampilan beginilah, sarung segala macam tuh, jadi dia bisa nebak dari mana Ustadz, lagi dakwah di sekitar Tembilahan. Oh iya,
Jadi saya tanya, Bapak dari mana? Saya di Jakarta Ustaz tinggal. Oh, jadi ke sini apa? Ada acara kata beliau. Dari usut punya usut, cerita punya cerita, beliau tuh termasuk yang punya kayak travel keberangkatan haji dan umroh di Jakarta sana. Jadi berkisah-berkisah akhirnya beliau mengungkapkan saya Ustadz sepanjang-panjang pengalaman mengawal atau ya mengawal lah ngawani orang yang berangkat haji dan umroh tuh ada satu pengalaman yang luar biasa yang saya alami. Nah, lalu beliau bercerita. Apa tuh Ustadz? Jadi jamaah yang saya bawa tuh Ustadz entah macam mana pas di Makkah itu nangis meraung-raung macam budak kecil di hadapan Ka'bah tuh. Jadi karena saya tuh kok tidak pernah macam ini nih. Rasa hati itu sedih ada juga melihat bapak tuh meraung. Akhirnya saya tarik ke belakang Ustaz supaya nyaman bercerita. Jadi berceritalah. Kenapa Pak? Kalau Bapak sedih betul katanya. Ustaz katanya. Saya tuh bingung. Kenapa? Saya tidak bisa nengok Ka'bah. Nah, jadi nengok Ka'bah tuh Bapak tuh tidak bisa. Padahal tadi jelas-jelas di hadapannya sembahyang. Kayak hilang begitu. Jadi akhirnya, kata Bapak, si Ustadz ini tadi, coba Bapak, istilahnya tuh, di sini tempat mulia, ini mungkin satu bentuk hukuman. Nah, di sini Allah beri Bapak kesempatan untuk bersungguh-sungguh bertaubat kepada Allah. Coba Bapak betul-betul jujur, ingin, ya taubatlah. Coba, akhirnya kalau tidak salah itu, Bapak itu sholat, ya, dengan diarahkan ke Ka'bah yang tidak terlihat tadi, dengan penuh kejujuran, dia nangis gitu. Akhirnya pas dia angkat wajahnya, terlihat Ka'bah tuh. Wah, senang ini minta ampun. Senang. Kenapa? Tertengok. Padahal kan jelas berikungan Ka'bah tuh. Nah, akhirnya bercerita, Pak kalau boleh tahu ya Pak ya, mungkin Bapak ini ada yang melakukan dosa yang belum Bapak taubati sebelumnya itu tadi, sehingga Allah menghukum Bapak dengan Bapak tidak bisa melihat Ka'bah. Jadi berceritalah dia memang, beliau tuh termasuk preman Bapak tuh tadi, betatoan katanya, ya badannya itu. Jadi memang benar Pak Ustadz. Jadi ini mohon maaf ini kan sebenarnya aib, tetapi karena orangnya pun saya tidak tahu si Bapak itu tadi, dan Ustadz itu bercerita sama saya sepertinya pengen memberikan semacam pelajaran untuk saya yang mendengarkan dan untuk kita semua, karena memang serat dengan pelajaran. Apa itu? Bapak itu bercerita, terus terang Ustadz katanya, saya ini waktu sebelum berangkat nih hobi main bebini. Oh, sampai Ustadz waktu mau berangkat ke Mekah nih, kan nginap dulu di Jakarta semalam. Malam tuh saya manfaatkan melacur. Jadi bercerita, sempat juga rupanya memanfaatkan keadaan. Ini hebat Bapak tuh kayaknya. Ya, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya gitu, kayak pembukaan UUD aja. Nah, jadi sempat nyelop gitu. Padahal besok nak ke Mekah nih, malam sempat nyelop juga di hotel. Waduh. Jadi Ustadz tadi cerita, wow itulah mungkin Pak Ye hukumannya Pak Ye. Jadi Bapak ini kan sudah serius berjanji, insya Allah Ustadz saya berjanji tidak mau lagi lah pokoknya. Nah ternyata ya diperlihatkan tuh tadi berarti ada memang kejujuran di hati beliau untuk bertaubat. Nah lalu Ustadz tadi itu bercerita, jadi macam mana nasib Bapak tuh? Alhamdulillah Ustadz sekali balik ke negeri kita, istilah ke Indonesia, memang betul-betul berubah beliau. Jadi beliau tuh kalau ibarat tadi itu macam preman tadi punya banyak anak buah, malah anak buah itu dibawainya untuk bertaubat pula kepada Allah Ta'ala. Itu yang saya senang. Kata si Ustadz tadi. Nah itu cerita yang saya tangkap. Berarti artinya ada aja orang yang mengalami hal yang aneh-aneh di Makkah itu atas hukuman daripada dosa yang dia lakukan sewaktu di kampung halaman. Nah, hati-hati Pak RT, ingat baik-baik itu, banyak belum berangkat taubat. Ya Pak Taufik ya, nasihati Pak Taufik. Saya jauh soalnya. Kalau Pak Taufik tiap hari bisa ketemu sama Pak RT.
Ora Pak RT. Jangan diambil hati itu merajuk. Iya. Sabar ini rahmat ya. Rahmat, Masya Allah. Nah, jadi hati-hati. Nah, sedemikian itu. Ada orang yang memang mendapat teguran. Kemudian waqala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma la an udhniba sab'ina dzamban kharijal harami ahabbu ilayya min an udhniba dzamban wahidan bi Makkah. Telah berkata Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, apa kata beliau? Sungguh aku melakukan 70 dosa di luar Mekah itu lebih aku sukai ketimbang aku melakukan satu dosa tapi di Mekah. Wah, jadi kalau ibarat dosa itu kan sesama tak bagus tuh. Tapi andaikan mau tak mau berdosa, lebih bagus berdosa 70 tapi di luar Mekah ketimbang satu dosa tapi ngerjakannya di Mekah. Nah, jadi berhati-hati kita. Kali-kali aja nih ada yang nak berangkat bulan nih kan. Nah, diingatkan nih sekarang ada. Aduh, orangnya nyesal pula aku pengajian nih. Ya. Nah, semprot pada hulu gitu. Tapi nasihatnya Al-Habib Zain, bukan saya ya. Ini daripada apa namanya? Wasiat beliau. Wa uhadzirukum min tarkil haji wal umrati min ghairi udhrin. Waspadalah kalian jangan sampai meninggalkan haji dan umrah dengan tanpa uzur. Artinya kalau memang memiliki kemampuan secara finansial terutama, jangan ditunda-tunda. Nanti ya Ustaz, duitnya bisnis jadi nanti keuntungannya baru digunakan untuk setoran, luput bakalan tuh. Cek kada ada percaya. Ya. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man malaka zadan wa rahilatan tuballighuhu ila baitillahi wa lam yahujja fala alaihi ayyamuta yahudiyan aw nasraniyan. Telah bersabda junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujar beliau, barang siapa yang telah memiliki sangu, ya, modal dan kendaraan, nah, duitnya ada, ibaratnya gitu, transportasinya ada juga, yang bisa menyampaikannya ke Baitullah, maksudnya berangkat haji, walam yahujja, kok dia tidak mau berangkat, maka tidak mengapa dia nanti mati memilih apakah mati Yahudi atau mati Nasrani. Nah, itu hukumannya kalau kita tidak mau. Dan saya mohon maaf lahir batin, ketemu yang orang kayak gini Bang. Ya. Itu Masya Allah kalau dihitung pakai harta, wah, dia punya harta, belum lagi aset rumah, belum lagi kebun dan lain sebagainya, miliaran. Bahkan mamanya ketika masih hidup, mamanya udah meninggal. Ketika masih hidup ingin sekali memberangkatkan dia pergi haji dengan biaya dari mamanya. Jadi tidak usahlah duit dia pakai. Seakan mamanya bilang nih, nak, mama punya duit lebih untuk memberangkatkan haji. Kau mau tak pergi? Apa jawaban dia? Belum ada panggilan lagi, mak. Mah sayangnya dak. Masya Allah. Ya. Tapi betul juga mungkin di kehendak itu panggilan malaikat Israel mungkin maksudnya. Bukan panggilan haji. Coba. Ya, hati-hati. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man lam tahbishu hajatun zahiratun aw maradun habisun aw sultanun jairun walam yahujja falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Rawahu al-Baihaqi. Barang siapa yang tidak tertahan oleh hajat yang zahir, artinya memang hajat ini tidak bisa di kotak-katik, ya, tidak bisa ditawar-tawar. Ini ada keperluan yang memang harus menggunakan uang ini, tidak bisa ditawar. Ya, berarti artinya tidak bisa digunakan untuk
setor haji, ibaratnya gitu. Atau sakit yang mengekangnya, yang membatasinya, dia tidak sakit. Ya. Au sultanun jairun, atau pemerintah yang jahat. Kan ada juga pemerintah nih yang menghalang-halangi keberangkatan haji, ya, mempersulit segala macam. Nah, dia tidak mengalami itu semua. Maka dan kemudian kok dia tidak berangkat haji, maka hendaklah dia mati apabila mau mati Yahudi dan apabila dia mau mati Nasrani. Artinya dianggap salah, ya, dianggap salah orang yang tidak mau berangkat haji. Asalkan mampu tadi. Kalau tidak mampu itu lain kisah lah. Ya. Wa qala Sayyiduna Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ma min ahadin lam yahujja wa lam yuaddi zakata malihi illa sa'ala raj'ata indal mauti. Faqila lahu innama yas'alu raj'atal kuffar. Faqala wa inna dzalika fi kitabillahi azza wa jalla. Telah berkata Sayyiduna Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, tidaklah seseorang yang belum berangkat haji dan tidak menunaikan zakat harta bendanya, melainkan ketika kematiannya dia meminta supaya diperpanjang kehidupannya. Artinya yang nak dekat mati pengen minta pertangguhan waktu, yang sudah mati pengen dihidupkan lagi. Nah, jadi minta itu. Ceritanya orang yang tidak berangkat haji maupun yang tidak menunaikan zakat harta bendanya. Faqila lahu, lalu dikatakan kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, hanya saja yang meminta dikembalikan ke dunia itu adalah orang-orang kafir. Namun sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan, tapi keterangannya itu ada di dalam kitabullah. Jadi bukan hanya orang kafir yang minta dibalikkan hidup di dunia lagi supaya masuk Islam, supaya beramal. Orang Islam dewek pun minta dibalikkan lagi, dengan catatan dia belum menunaikan ibadah haji dan tidak mau menunaikan zakat harta bendanya. Qala Allah Ta'ala, ujar Imam Abdullah bin Abbas, Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya, kalau diterjemahkan apa adanya, nafkahkanlah oleh kalian daripada sebahagian rezeki yang telah kami berikan kepada kalian sebelum datang kepada kalian salah seorang dari kalian kematian. Jadi Allah nyegong sebelum mati datang. Nah, coba dibelanjakan rezeki yang aku berikan tuh. Ya. Fayaqula, kalau sudah datang kematian, nah orang tadi berbilang, udah mati berdahulu nih, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Tuhanku, kenapa engkau tidak menangguhkan sedikit bagiku? Ya, sedikit waktu aja ditangguhkan. Nah, fa asaddaqa, supaya aku bisa bersedekah. Kalau apa namanya? Makna apa adanya kan begitu. Fa asaddaqa. Ternyata Imam Ibnu Abbas menafsiri fa asaddaqa itu ai uaddiz zakata. Artinya supaya aku bisa menunaikan zakat harta bendaku. Nah, bukan sekadar biar sedekah sunnah, tapi supaya bisa menunaikan zakat harta benda yang tadi tidak dikeluarkan waktu masih hidup. Wa akum minas sholihin, kalau diterjemahkan apa adanya, agar supaya aku termasuk dalam golongan orang-orang solih. Ternyata Sayyiduna Abdullah ibn Abbas menafsiri kata-kata wa akun minas sholihin ay ahujju, maksudnya agar supaya aku bisa mengerjakan ibadah haji. Nah, jadi ini dalil yang
digunakan oleh sahabat Ibnu Abbas untuk mendalili orang yang tidak berangkat haji, orang yang tidak menunaikan zakat harta bendanya, dia nanti minta supaya Allah mengakhirkan kematian, atau kalau sudah mati minta dibalikkan lagi hidup ke dunia. Nah, gitu. Nah, ya hayata ya. Hayata al-aqiq ya. Udah jauh sekali ya, sudah tidak bisa lagi. Nah, mumpung masih hidup nih lah, ya. Mumpung masih hidup. Ini kalau pikir-pikir dah, beliau menasihati kita. Nah, akhirnya sampailah nasihat ini ke kita melalui wasilah Al-Habib Zain daripada karyanya. Jadi sahabat Ibnu Abbas sedang menasihati kita nih. Nah, waja'a an Sa'idin ibn Jubair radhiyallahu anhu qala matali jarun musirun lam yahujja falam usalli alaih. Waduh. Telah datang satu keterangan dari sahabat Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku punya tetangga yang sugih namun belum pergi haji, orangnya mati. Maka kata beliau, aku tidak mau menyembahyangi jenazahnya. Waduh, ya, tidak mau beliau. Wa an Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu, laqad hamamtu an ab'atsa rijalan ila hadhil amsar fayanzuru kullaman lahu jidatun walam yahujja falyadribu alaihim jizyata ma hum bimuslimin. Masya Allah ya. Dan diriwayatkan lagi daripada Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu, di mana beliau pernah berkata, kata beliau, aku sangat berkeinginan untuk mengirim laki-laki ke kampung-kampung, ya, ke pelosok-pelosok, supaya mereka melihat kepada setiap orang yang memiliki kelebihan harta namun tidak mau berangkat haji, agar hendaklah laki-laki yang diutus tadi menarik pajak. Nah, jadi semacam upeti kepada mereka itu sebagai bentuk hukuman. Mahum bi muslimin, sebenarnya mereka itu bukan orang Islam. Nah, jadi seakan-akan yang mau pergi haji, yang sudah mampu pergi haji tapi tidak mau berangkat haji, terbuktinya tidak mau setor, itu dicap oleh Sayyidina Umar ibnul Khattab, mahum bi muslimin, sebenarnya mereka itu bukan orang Islam, kata beliau. Wah, ngeri-ngeri sedap jadinya kita kalau macam ini nih, ya, berhati-hati. Faidatun, ini adalah satu faidah. Tajibu al-istinabatu fawran anil mayyiti idza kana qad istata'a fi hayatihi walam yahujja hatta mata wa kana lahu tarikatun atau tirkatun wa illa fala yajibu 'alal warith wa yajuzu lil warithi wal ajnabi al hajju anhu fi hajjil fardi sawa'un awsa bihi amla. Waffaqanallahu wa iyyakum taufiqas shalihin. Amin ya rabbal alamin. Kata beliau, ini satu faidah. Wajib segera meminta ganti atau menggantikan segera, ya, secara cepat daripada mayit apabila dia benar-benar telah mampu semasa hidupnya untuk berangkat haji, namun dia tidak berangkat sehingga kadung mati dan dia memiliki harta peninggalan atau harta pusaka. Jadi ceritanya ini apa? Ada orang sugih, sudah mampu, sudah berkewajiban haji waktu masih hidupnya, ternyata tidak berangkat, kadung mati. Nah, maka wajib al-istinabah, menggantikan hajinya itu wajib dilakukan secara cepat. Ya, tentu menggunakan harta pusaka peninggalannya. Kalau memang tadi sudah wajib. Wa illa, kalau belum wajib, fala yajibu 'alal warith,
maka tidak wajib bagi ahli waris untuk menghajikan. Nah, karena ceritanya ini abah kita meninggal dan memang diukur secara ekonomi beliau tuh tidak mampu. Nah, kita sebagai anaknya tidak berkewajiban menghajikan beliau. Kalau mau, alhamdulillah. Badal haji, baru ya. Sekarang berapa? 7 apa 5-an? Anggaplah 7 ya. Anggaplah 7. Ahli waris mampu, dipersilahkan. Mau, tapi tidak wajib. Dengan catatan tadi, kalau abah kita memang dalam kondisi tidak mampu. Karena beda apa ekonomi orang tua sama ekonomi anak. Ya baguslah kalau bisa. Kalau ekonomi anak memang mampu, ya haji. Karena orang tua walaupun pakai badal haji tadi. Wa yajuzu lil waris wal ajnabi al haju anhu. Boleh bagi ahli warisnya atau bahkan mungkin orang lain yang baik hati ini untuk menghajikannya si mayat tadi. Fi hajil fardi, di dalam haji fardu, tapi bukan haji sunnah. Ya mungkin kalau dia sudah berangkat haji pertama, yang kedua, ketiga tuh tidak perlu lagi diganti-gantikan. Ya, tapi kalau haji fardu, tidak pernah pergi haji nih, mau berangkat haji, meninggal. Nah, boleh bagi orang lain atau ahli warisnya untuk menggantikan hajinya. Sawa'un awsabihi amla, baik si mayat itu waktu sebelum meninggal ada wasiat ataupun tidak. Kalau ada wasiat ya lebih ditekan lagi lah. Nah, kata abah kita, kayaknya abah ini macam tidak panjang umur dinai. Ya, tapi abah sudah setor. Nanti kalau memang betul-betul abah dipanggil Allah, mohon kau nanti yang abah berwasiat, kau yang menggantikan haji abah ya. Nah, tentu kan kita sudah tahu anak itu pun sudah berangkat haji, baru bisa menggantikan haji orang. Kalau belum berangkat haji, mana bisa menggantikan haji orang, ya. Nah, berarti cari orang lain yang sudah, kalau ada ya badal haji kan sedikit lebih ngirit. Nah, jadi duitnya kalau bisa ditarik sebahagian untuk modal haji kita. Masih 25 kisaran gitu Pak Ji. Nah, kalau tidak salah. Nah, kan iya. Ngambil porsi kita orang enggak. Nah, kalau misalnya kita nyetor 25, anggaplah tadi badal haji 7 juta, berarti masih di sisi 18. 7 jutanya badalkan haji untuk abah kita, 18 jutanya ambil, tambahkan ke kita pula, setor pula kita. Nah, kan dapat tuh. Ya, alhamdulillah. Kan begitu. Nah, lalu beliau menutup dengan doa di faidah ini, waffaqanallahu wa iyyakum taufiqas sholihin. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kami dan kepada kalian semua dengan taufiknya orang-orang soleh. Amin ya rabbal alamin. Faidatun wallahu a'lam bissawab. Kita cukupkan.